Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Gustina Cahyani, NPM 20130230444 dari kelas 5B akan mempresentasikan mengenai rangkuman pendekatan metode perturbasi, metode variasi dan self-consistent field approach atau Hartree-Fock method dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk atom berelektron banyak. Timeline pada presentasi kali ini yang pertama ada pendekatan metode perturbasi, kemudian ada metode variasi, dan yang ketiga ada self-consistent field approach. Metode perturbasi, pada metode ini akan dikembangkan dengan cara untuk mendapatkan urutan pendekatan di mana setiap suku yang berurutan ini adalah koreksi kecil dari suku sebelumnya. Nah, istilah inilah yang disebut sebagai metode perturbasi. Berikut ini merupakan masalah sederhana yang menggambarkan metode perturbasi pada persamaan tanpa dimensi untuk masalah equilibrium konduksi panas. Ini adalah pada persamaan 3.9 D pangkat 2U per dx kuadrat min EU pangkat 4 sama dengan 0. Kemudian dengan kondisi batas, yakni U buka kurung 0 sama dengan 1 dan U1 sama dengan 0. Di mana E ini lebih besar daripada 1. Nah, dalam masalah ini ada suku sumber panas yang muncul dari radiasi yang berkontribusi pada istilah U4. Pada E yang kecil, ini akan dikembangkan urutan solusi pendekatan untuk suhu U tanpa dimensi, di mana suku orde 0 ini berkorespondensi dengan E sama dengan 0, dan koreksi orde 1 berkorespondensi dengan E sama dengan 1, dan seterusnya. Secara umum, diasumsikan dengan sebuah bentuk perluasan, yakni pada persamaan 3.11, U sama dengan U0 plus E U1 plus E pangkat 2 U2 plus dan seterusnya. Nah, di mana U ini adalah variabel yang bergantung. Di sini, yakni U0, U1, dan U2 ini adalah suatu fungsi yang diketahui di mana U0 ini adalah suku utama atau U suku orde 0, kemudian U1 adalah koreksi untuk suku utama, dan yang kedua U2 adalah koreksi lebih lanjut, dan seterusnya. Berikut ini merupakan contoh pendekatan metode perturbasi, yakni suatu osilator anharmonis yang memiliki potensial UX sama dengan 1/2kx kuadrat plus 1/6 gamma x pangkat 3. Kemudian dihitung koreksi orde pertama terhadap tingkat energi osilator harmonis sebagai berikut, seperti yang tertera pada PPT. Yang kedua adalah metode variasi. Jadi pada persamaan Schrödinger ini tidak dapat diaplikasikan pada atom berelektron banyak, sehingga digunakanlah fungsi trial dan mengganti persamaan Schrödinger menjadi pada persamaan berikut. Kemudian selanjutnya adalah E theta lebih besar daripada E0. Teori variasi ini menyatakan bahwa menghitung energi ini menggunakan fungsi trial akan lebih besar daripada energi keadaan dasar. Maka energi sistem yang dihitung dengan fungsi trial ini memiliki nilai eigen lebih besar daripada energi pada keadaan dasar. Sehingga untuk memperoleh nilai yang mendekati energi keadaan dasar atau energi ground state ini dapat dilakukan dengan cara memvariasikan fungsi trial supaya hasilnya mendekati nilai keadaan transisi. Yang selanjutnya adalah pengaplikasian pada persamaan Schrödinger. Jadi untuk persamaan Schrödinger satu dimensi dan tak gayut waktu seperti sebagai berikut, di mana P aksen ini merupakan suatu turunan pertama P terhadap X, yakni turunan P aksen X, ini dapat dipisahkan menjadi bagian real dan imajiner dengan koefisien nyata A dan B, seperti sebagai berikut, yakni P aksen X sama dengan AX plus IBX. Pada bagian real dan imajiner dari persamaan Schrödinger, ini kemudian ditulis menjadi A aksen X plus AX kuadrat minus BX kuadrat sama dengan 2M per H pangkat 2, V dikalikan dengan X min E, kemudian B aksen X plus 2AX, BX sama dengan 0. Kemudian selanjutnya digunakan pendekatan secara klasik, yang berarti setiap fungsi ini diperluas sebagai deret pangkat dalam. Dari persamaan ini dapat dilihat bahwa deret pangkat ini harus mulai dengan setidaknya urutan.
untuk memenuhi bagian real dari persamaan. Dalam memenuhi syarat batas klasik ini dibutuhkan suatu energi yang besar dengan konstanta Planck. Untuk contoh soal pada pendekatan metode variasi, yakni adalah seperti yang tertera pada PPT, yang digunakan fungsi trial dalam bentuk E pangkat min AX pangkat 2 per 2 untuk menghitung suatu energi keadaan dasar dari suatu osilator kuartik dengan energi potensial, yakni diketahui U, X sama dengan CX pangkat 4. Yang selanjutnya adalah self-consistent field approach atau Hartree-Fock method. Jadi pada metode ini diawali dengan suatu pendekatan Hartree yang memisalkan tolakan antar elektron ini sebagai efek rata-rata atau mengabaikan korelasi antar elektron atau elektron tidak berinteraksi secara eksplisit dengan elektron lainnya, namun berinteraksi dengan medium potensial dari elektron lainnya. Dikarenakan pendekatan Hartree ini memiliki kelemahan, maka Fock ini memperbaikinya. Pendekatan Fock ini fungsi gelombangnya itu mempertimbangkan prinsip larangan Pauli, sudah menggunakan determinan Slater, kemudian menggunakan operator Fock untuk menggantikan operator Hamilton. Namun masih menggantikan operator Hamilton dan masih belum mempertimbangkan korelasi antar elektron. Metode Hartree-Fock ini merupakan suatu metode hampiran untuk menentukan fungsi gelombang dan energi dari sistem benda banyak kuantum dalam keadaan stasioner. Nah, metode ini merupakan suatu prosedur pengulangan atau swapping atau self-consistent untuk menghitung kemungkinan terbaik penyelesaian determinan tunggal terhadap persamaan Schrödinger tak gayut waktu dari sistem berelektron banyak dalam potensial Coulomb inti tetap. Metode Hartree-Fock ini sendiri tidak hanya digunakan dalam penyelesaian persamaan Schrödinger bagi atom, molekul, struktur nano, dan padatan, tetapi juga digunakan dalam fisika nuklir. Dalam teori struktur atom, perhitungan ini dimungkinkan bagi suatu spektrum dengan banyak aras, tenaga tereksitasi, dan karenanya metode Hartree-Fock ini mengasumsikan fungsi gelombang dalam suatu fungsi keadaan konfigurasi dengan bilangan kuantum yang terdefinisi dengan baik, serta bahwa aras tenaga ini tidak selalu merupakan keadaan dasar. Nama metode ini sendiri diambil dari nama Douglas Harter, yaitu seorang ilmuwan yang menemukan metode-metode medan, dan Vladimir A. Fock yang menunjukkan ketepatan logika metode Hartree dan merumuskannya kembali menjadi bentuk matriks yang digunakan hingga sekarang ini. Berikut ini merupakan suatu persamaan dari Hartree-Fock yang menggunakan single Slater determinan, yakni Pi sama dengan sigma n dengan keterangan Pi sendiri sebagai fungsi gelombang orbital molekul, kemudian C sendiri sebagai koefisien ekspansi, dan X sendiri merupakan fungsi gelombang orbital atom. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.